Ini adalah kamp pelatihan Amerika Serikat. Tapi semua prajurit di dalam malah berbakat. Pria gagah bergim yang tidak memakai baju ini. Skill bermain kartu yang bagus. Dan penerbang pisau yang pastinya akan kena target. Tapi yang paling anehnya, pria utama yang kelihatan lembut dan bodoh ini. Ketika melihat orang lain berlatih, semua orang mengambil senjata, tapi dia tidak mau mengambil. Komandan bertanya mengapa. Dia mengatakan dia sudah bersumpah. Seumur hidup ini tidak memegang senapan lagi. Komandannya terkejut. Pergi berperang tanpa senjata? Bukankah ini hanya menunggu untuk ditembak? Tapi karena prajurit yang tidak memegang senapan ini bisa menulis legenda selama Perang Dunia II. Bersadarkan kisah nyata, nama pemeran utama adalah Dos. Dia dari kecil bertumbuh dari kekerasan ayahnya. Akhirnya suatu hari tidak tahan lagi. Mengangkat senapan hampir saja menembak mati ayahnya. Dia terus menyalahkan diri dan menyesal. Jadi Dos seumur hidup ini tidak memegang senapan lagi. 1941 Perang Dunia II datang. Semangat yang tinggi seluruh negara mengakibatkan tren tentara. Dos juga dengan yakin ingin bergabung. Tapi berbeda dengan yang lain. Dia pergi berperang demi penebusan. Bahkan komandan memarahi dia. Dia tetap menjaga keyakinannya. Dia dibawa ke depan kapten. Tapi tidak mengambil senapan. Masih ada apa gunanya? Jadi kapten langsung memerintah untuk memecatnya. Didiagnosis oleh psikiater. Dos tidak sakit jiwa. Tidak bisa dipecat dengan alasan ini. Jadi kapten menggunakan berbagai cara. Membiarkan para bawahannya mengganggu dia. Memaksa dia untuk pergi. Semenjak itu, Dos dijauhi semua orang. Komandan sengaja membalikkan tempat tidurnya. Menghukum seluruh tim dengan alasan tempat tidur tidak rapi. Rekannya terus menggunakan sumpah dia tidak menggunakan kekerasan. Terkadang terus mengejeknya. Bahkan semua orang bisa memukul dia. Ketika orang lain berlatih, dia dikurung. Semua orang memanggil dia pengecut. Tapi dia menanggung semuanya. Malam ini, sekelompok orang menutupi kepala Dos. Terus menerima pukulan dan tendangan. Dia dipukuli sampai berluka-luka. Bahkan satu rekan tim yang kemarin mengganggunya sudah tidak tahan lagi. Bertanya mengapa dia tidak pergi. Dos hanya menggeleng kepala. Besoknya, komandan datang mengecek. Melihat Dos dengan wajah bermerah. Hatinya sedikit tidak tega. Mengatakan kepada dia, lupakan saja. Tidak baik bagimu untuk tinggal di sini. Tapi Dos menolak. Komandan bertanya siapa yang memukulmu seperti ini. Dia berkata dengan lembut, tidak ada yang memukul saya. Hanya aku tidur tidak teratur. Melihat toleransi dan kekeras kepalaannya, membuat komandan pun mengkaguminya. Tapi di kamp, tetap tidak bisa menerima prajurit yang tidak memegang senjata. Komandan memutuskan untuk membawanya ke pengadilan militer. Dos dikurung ke penjara. Dia sangat menderita. Di zaman yang susah ini, apakah sangat sulit untuk mempertahankan keyakinan dirinya? Bahkan istrinya membujuknya. Mengapa kamu tidak berpura-pura mengambil senapan? Penghakiman akan datang. Dos yang keras kepala akan dinyatakan bersalah. Tapi sekarang, ayah Dos menyerbu pengadilan. Dia mengenakan seragam Perang Dunia I. Memegang surat dengan erat di tangannya. Dia menurunkan martabatnya demi anaknya. Menemukan bos lamanya untuk menulis surat ini. Surat mengatakan Dos dapat melepaskan hak senjata. Sampai sini, komandan hanya bisa membatalkan tuntutan. Dos mendapatkan keinginannya untuk menjadi tenaga medis tanpa senjata. Tidak lama kemudian, pelatihan berakhir. Para prajurit baru turun ke perang. Datang ke garis depan Jepang. Misi mereka adalah untuk merebut benteng yang disebut Hexauri. Tapi itu sangat berbahaya. Tentara Amerika sudah 6 kali gagal. Melihat semobil mayat terus diangkat pergi. Bisa dibayangkan betapa tragisnya pertempuran itu. Dan medan Hacksaw Ridge berbahaya. Mudah dipertahankan dan sulit diserang. Untuk naik, para prajurit harus memanjat sedikit melalui jaring tali. Dan mereka akan menghadapi adalah perang yang lebih berbahaya. Jepang sedang menyerang dari atas. Dan di sisi bawah tentara Amerika terus memanjat. Mata basah dengan darah yang menetes. Beberapa orang bahkan tidak berani melihat ke atas. Bisa dibayangkan, di atas itu neraka seperti apa. Saat mereka sudah berhasil memanjat tebing, tapi malah berasap. Dan sunyi banget. Mereka sama sekali tidak tahu tentara Jepang yang licik bersembunyi di mana. Tentara melangkahi mayat. Semua orang bertegang. Seorang tentara baru mendekati mayat. Tiba-tiba mayat itu duduk. Keduanya berteriak bersamaan. Lalu suara tembakan terdengar. Seketika berubah menjadi neraka dunia. Senjata dan bom berterusan. Tentara jatuh satu persatu. Ada yang tertembak. Ada yang terledak terbang. Seolah-olah dewa kematian datang. Di mana-mana ada mayat. Setiap saat sedang bernangis. Semakin banyak panggilan medis. Ada tentara baru langsung bergegas ke depan. Menatap dengan tentara Jepang. Tiba-tiba seorang musuh keluar menyerang dari belakang. Saat darurat, seorang kawan langsung menumbangkan tentara Jepang. Mereka berdua berkelahi. Tentara yang barusan diselamatkan langsung menembak musuh. Baru menemukan orang yang menyelamatkannya. Dos yang bersumpah untuk tidak memegang senapan. Dia awalnya kirain Dos adalah pengecut. David terus mengganggunya di kamp. Dan sekarang, dia akhirnya menyadari keberanian Dos. Dos terus berkeliaran di perang untuk menyelamatkan nyawa. Dia melihat tentara yang kakinya patah terledak. Buru-buru mengeluarkan perban mengobatinya. Tapi petugas medis lain berkata kepadanya, menyuntikkan morfin biarkan pergi. Dia tidak bisa bertahan sampai besok. Tapi Dos menatap matanya dengan tegas. Dia bilang jangan khawatir aku akan mengantarmu pulang. Dos tidak mau menyerah pada siapapun. Dia bahkan berlari ke pusat pertunangan. Membungkuk di atas hujan peluru. Membawa kembali satu tentara yang luka. Permainan Jepang sangat gila. Terutama bunker ini. Musuh di dalam menyapu perang dengan senapan mesin. Sangat susah diserang. Bombardir tidak berfungsi. Bahkan bazooka tidak bisa menembusnya.
Komandan memerintah, meminta 2 orang mengambil bom peledak tangan untuk maju. Mereka melompati lubang demi lubang, mendekati bunker dengan cepat. Ketika seseorang terledak terbang, yang lain juga mengikuti. Akhirnya datang ke lubang goa. Dia menarik timah dan melemparkannya dengan keras. Setelah ledakan besar, pihak yang beruntung seketika berbalik. Semua orang berkerumun. Jepang melarikan diri. Akhirnya mereka menempati benteng itu. Komandan mengatur untuk beristirahat di parit di malam hari. Tapi Dos terus menyelamatkan orang meskipun kelelahan. Sampai tengah malam baru dia berhenti. Rekan setim, David, memberikan dia sekaleng makanan untuk mengembalikan tenaga. Tapi dia masih meremehkan keyakinan Dos. Dia mendingan kelaparan, juga tidak ingin memakan kaleng yang berdaging. David selalu memandang rendah dia. Tapi setelah pertempuran hari ini, dia benar-benar terkagum. Keduanya akhirnya mencapai kesepakatan, menjalin persahabatan yang langka. Tapi hari barusan subuh, Jepang langsung menyerbu balik. Mereka tampaknya membawa keyakinan untuk berkorban. Puluhan ribuan orang terus menyerbu. Tentara Amerika segera menyerbu balik. Tapi orang Jepang seperti tikus yang tidak ada habisnya. Bunuh satu datang sekelompok. Beberapa orang bahkan memegang granat dan mati bersama. Permainan yang sangat mematikan ini. Garis pertahanan Amerika Serikat dengan cepatnya dikalahkan. Kapten segera memerintahkan untuk pengunduran. Dan hubungi dukungan artileri. Tentara terus tumbang satu demi satu. David, yang bertarung dengan gagah berani, juga tertembak. Ketika Dos tiba, dia sudah sekarat. Dos menjemput rekan, melalui hujan peluru ke tepi tebing. Tapi sekarang David sudah tidak bernapas. Dos patah hati. Pada saat ini, kapal perang meluncurkan penembakan di Hexauri. Semua orang terus bermundur, tapi hanya Dos yang termenung di tempat. Dia tidak mau pergi, tapi menghadapi perang yang bagaikan neraka ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, terdengar suara minta tolong. Momen ini, dia sudah mendapatkan jawaban. Seorang bayangan yang kurus berbalik dengan semua orang. Langkah per langkah memasuki asap itu. Dan legenda dimulai. Dos dengan cepat menemukan korban pertama, lalu menarik dia ke tepi tebing. Menggunakan tali untuk mengikat rekannya. Turunkan dia sedikit demi sedikit. Hanya ada 2 tentara yang sedang menjaga di samping tebing. Mereka terkejut. Bukannya semua orang sudah mundur, tapi yang mereka lebih terkejutnya. 1, 2, mereka tidak tahu siapa yang di atas sana sedang menyelamatkan orang. Pas Dos menemukan korban lain, penembakan berhenti dan asapnya hilang. Orang Jepang mulai keluar dan membantai yang terluka. Dos langsung bersembunyi. Dia tiba-tiba mendengar suara minta tolong. Adalah rekan dia yang jauh di sana. Dos ingin menolong dia, tapi orang Jepang sudah mendatangi. Tentara Jepang berjalan keluar dari asap. Sepanjang jalan terus menembak prajurit berluka. Dos langsung menguburkan rekan ke dalam tanah. Lalu dia menarik sebau mayat berpura-pura mati. Tentara Jepang mendekat. Kaki sudah menginjak di depan mereka. Saat ini tentara Jepang itu tiba-tiba berhenti. Langsung menusuk mayat. Untungnya pisau itu membengkok. Dos selamat. Menunggu orang Jepang pergi, Dos buru-buru menggali rekan yang terluka. Ini adalah orang keempat yang dia selamatkan. Orang Jepang masih terus membunuh yang selamat. Dan Dos lebih cepat daripada mereka untuk menolong orang. Tiba-tiba dia ditemukan. Puluhan peluru menghantamnya. Karena panik, dia bersembunyi di terowongan. Tentara Jepang langsung menjatuhkan granat. Dos buru-buru menyingkir. Dia bersembunyi di terowongan gelap. Di sini di mana-mana ada musuhnya. Tiba-tiba dia merasakan sepasang mata di belakangnya. Ternyata itu adalah tentara Jepang yang terluka parah. Tapi Dos tidak membunuhnya, tapi malah memperbankan lukanya, bahkan menyuntiknya dengan morfin. Tentara Jepang menatapnya dengan tidak percaya. Pandangannya muncul ketidakpercayaan. Sampai malam hari, Dos terus memanjat keluar untuk menyelamatkan orang. Meskipun dia lelah, tapi terus mencari dalam kegelapan. Mencari korban yang selamat di antara mayat. Kirim mereka ke Hexaurich satu persatu. Menarik mereka dari neraka ke dunia ini lagi. Tangannya sudah ditarik tali hingga berdarahan. Dia sudah kelelahan hingga tidak bisa berdiri stabil. Setiap langkah hanya terasa sangat berat. Pas itu dia akan berdoa. Tuhan, tolong bantu aku menyelamatkan satu lagi. Menolong satu lagi. Keyakinan ini yang mendukungnya. Berkali-kali bangun. Terus menyelamatkan orang. Jatuh. Bangkit lagi dan selamatkan orang. Yang terluka dikirim satu persatu. Termasuk beberapa orang Jepang. Orang-orang terus mengatakan, ada pahlawan di Hexaurich. Dia berjalan di tepi neraka. Membuat jiwa yang kesepian tertarik lagi ke dunia ini. Ketika kapten datang ke kamp, dia kaget. Dia bertanya kepada semua orang satu persatu dan semuanya berkata, adalah Dos, pengecut yang pernah kita pandang rendah. Menyelamatkan semua orang. Pada saat yang sama, Dos di Hexaurich menemukan petugas yang terluka. Tapi saat ini tentara Jepang datang. Hanya terlihat Dos mengambil senapan petugas. Komandannya ketawa. Sekarang belajar senapan sudah terlambat bukan? Tapi dia masih meremehkan Dos. Dia langsung menggulungkan senjata ke tangan sebagai pengangat. Menyeret komandan sepanjang jalan. Komandan dari belakang menembak musuh. Ketika sampai ke tepi tebing, dia mengirim komandan ke bawah dulu. Dan ketika dia pergi, tidak lupa membawa satu tentara yang terluka. Sekali melompat, orang Jepang juga mengejar ke tepi tebing. Untungnya, rekan satu tim di bawah membuat mereka mundur. Dos akhirnya selamat. Dia turun perlahan. Tubuhnya sudah mulai hancur. Semua orang memberi jalan. Diam-diam melihat pahlawan ini. Ternyata dia menyelamatkan 75 rekan dalam satu malam.
Tidak lama kemudian, Kapten menemukan Dos. Dengan tulusnya meminta maaf kepada dia. Dia berminta maaf atas kelakukan dia kemarin. Besoknya, Kapten memutuskan untuk menyerang Hexauris lagi. Tapi sebelum pergi, semua orang melihat ke arah yang sama. Mereka tidak menunggu perintah, tapi menunggu Dos mendoakan mereka. Tidak tahu kapan, anak yang kurus ini telah menjadi keyakinan dari rekan timnya. Doa selesai, mereka mendaki Hexauris lagi. Tapi kali ini semua orang bertarung semangat, karena mereka percaya ada kehadiran Dos. Tidak peduli berapa banyak yang terluka, Dos akan membawa mereka pulang. Itulah kekuatan keyakinan. Mereka terus menyerang, benar-benar menghancurkan perlawanan keras tentara Jepang. Akhirnya Jepang mengibarkan bendera putih dan menyerah. Tapi tiba-tiba, orang Jepang yang licik melempar 2 granat. Dos buru-buru mendorong rekan satu timnya, menggunakan tangan memukul terbang granat itu, lalu mengangkat kaki menendang yang satunya lagi. Tapi kali ini Dos terluka. Rekan-rekan membawanya ke Hexauris. Akhirnya, orang Jepang dipukul hingga berkeping-keping, membunuh diri. Perang ini menang, dan di bawah Hexauris, Dos memegang Alkitab dengan erat. Itulah keyakinan yang selalu diyakini dia. Pahlawan legendaris yang tidak pernah menembak. Ini adalah kisah nyata dari Perang Dunia II. Desmond Dos akhirnya meninggal pada tahun 2006. Berusia 87. Dari awal sampai akhir, kekerasan kepalanya Dos membuat orang tidak berdaya. Bahkan sampai ke neraka, dia masih ingin menolong semua orang yang masih hidup. Bahkan gunung pisau dan laut api. Dia tidak ingin menyiapkan satu roh. Selama keyakinan seseorang cukup kuat, maka bisa melawan tanpa ketakutan.